Kalau warga Sunda, mohon maaf maafin saya menyesali perbuatan saya. Seperti yang sudah kami sampaikan juga mungkin ya ke rekan-rekan media juga yang lain, bahwa Amarzoni dipindahkan sementara dari Lapas Karanganyar Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta. Kemarin hari Sabtu sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat tiba di Lapas Narkotika Jakarta, dilakukan administrasi penerimaan rolling dan lain-lain, termasuk juga pemeriksaan kesehatan. Setelah itu penyampaian hak dan kewajibannya dan ditempatkan di kamar atau penempatan khusus di salah satu kamar, mereka berlima di situ dan dengan pengamanan khusus juga. Bu, kalau boleh tahu berangkat dari Nusa Kambangannya sama tibanya di Lapas Cipinang kapan dan hari apa? Berangkat itu kami dapat informasi dari Bapak Kak Lapas Karanganyar itu sekitar pukul 11 siang dengan bersama memang bertanggungjawaban dari kejaksaan ya. Kejaksaan Jakarta Pusat dengan pengawal Polres Metro dan juga didampingi oleh petugas dari Lapas Karanganyar itu sendiri sampai tiba di Jakarta ataupun Lapas Narkotika Jakarta itu kemarin sekitar 18:06 waktu Indonesia Barat sekitar itu. Untuk berapa lama? Seperti surat keputusan dari Bapak Dirjen menanggapi atau merespon surat permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setelah selesai penempatan itu sementara sampai dengan persidangan. Setelah itu pihak peminjam atau dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat wajib mengembalikan lagi Amarzoni dan kawan-kawan untuk menjalani lagi pidananya di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Itu selama persidangan yang berlangsung atau hanya satu kali jika diperlukan untuk menjadi saksi, Bu? Sesuai dengan penetapan dari hakim ya. Berarti kebutuhan dari persidangannya seperti apa? Berarti tidak menutup kemungkinan nggak sampai putusan ya, Bu? Kita lihat nanti kalau memang sudah tidak ada lagi persidangan ya harus kembali lagi menjalankan lagi pidananya di sana. Bu, berarti satu ruangan itu isinya 5 orang apa satu-satu? 5 orang, jadi blok itu atau tempat itu namanya patsus ya, penempatan khusus. Di sana juga ada juga warga binaan dari Nusa Kambangan juga yang sedang dilakukan pemeriksaan juga beberapa perkara yang lain lah ya, seperti itu. Dan memang sama karena dia kategorinya high risk, penempatannya juga sendiri. Mereka berlima memang, tapi memang terpisah dengan warga binaan yang lain. Salah satu penutup mata itu juga bagian prosedur juga nggak sih? Kan, iya, itu sudah ada SOP-nya karena termasuk kategori high risk. Mungkin akhirnya bisa membawa Amarzoni dari Nusa Kambangan ke sini apa sih, Bu, yang membuat akhirnya memutuskan itu kan padahal ini apa sih namanya? High risk ya. Ya. Yang pastinya kan ada pertimbangan, ada juga kebutuhan persidangan kita juga kan seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita sangat mendukung sekali bahwa proses persidangan ini segera cepat selesai. Dapat hasilnya apapun itu yang terbaik, baik bagi warga binaannya sendiri, buat organisasi dan juga untuk masyarakat. Gitu. Jadi ini bagian dari kami mendukung percepatan persidangan, memfasilitasi itu. Kondisinya Abang Aman sendiri pas lagi dibawa ke sana. Sudah lihat ya di foto itu kan ada kan senyum ya kayaknya ya. Ya itu. Alhamdulillah secara ini Amarzoni dan kawan-kawan pada saat berangkat dari Karanganyar diperiksa kesehatannya sampai di Lapas Narkotika Jakarta kembali diperiksa lagi kesehatannya. Untuk secara komunikasinya seperti apa, Bu, dengan keluarga atau pengacara? Kan ini kan pasti berbeda ya, Bu, dengan di Nusa Kambangan dan di sini. Komunikasi sekali lagi tetap dibatasi hanya keluarga inti. Keluarga inti itu istri, terus anak kandung. Kebijakannya adalah orang tua kandung, kakak kandung, dan kakak kandung, adik kandung. Karena dia menjadi tahanan itu komunikasinya dengan lawyernya boleh, di luar itu tidak bisa. Jadi kalau ada yang komplain seperti apa, memang aturannya seperti itu. Jadi hanya anak kandung, istri, ibu kandung, orang tua kandung ya, kakak kandung, sama adik kandung dan lawyer karena statusnya sedang sebagai tersangka. Sehari sekali Kak, bisa apa tetap seminggu sekali? Tetap seminggu sekali. Ya, kan karena di sana juga kan di Karanganyar di aturan permennya itu terkait dengan penanganan high risk itu memang 1 minggu sekali.
gitu. Bu, jika nanti putusannya sudah ketahuan gitu, apakah dia tetap di sana dan kenapa alasannya harus tetap di sana? Di sana tuh di mana? Di Nusa Kambangan. Nah, sekali lagi nih saya edukasi teman-teman dan juga masyarakat. Nusa Kambangan itu ya, lapas super maksimum security itu seluruh warga binaan dilakukan asesmen setelah menjalani 6 bulan. Setelah dari asesmen itu, setelah 6 bulan adanya penurunan risiko, maka dia bisa turun, tidak lagi di Nusa Kambangan. Jadi tidak lagi di high risk Karanganyar. Jadi adanya kita bikin high risk itu tuh bukan berarti dia akan selamanya di situ. Justru keinginan kita setiap pelaksanaan asesmen mereka melakukan penurunan atau turunnya risiko. Gitu. Semua, nggak hanya Amarzoni ya, semua warga binaan. Sebenarnya kami itu loh dari kejaksaan, kalau yang rame di TV itu ya, itu kayaknya yang saya dari kejaksaan. Yang saya share atau yang kami share itu yang 4 foto itu aja. Dasarnya jadi 4 tahun. Tapi kan penempatan NK itu bukan karena hukumannya itu, bukan lagi ke maksimum. Tapi tetap di NK, ya kan? Karena yang ada maksimum kan ada di NK. Nanti 6 bulan bisa nanti pihak keluarga apa ya, ini jangan dimasukin ke dulu berita. Enggak, Bu. Dimas. Gimana, Bang? Baik, selamat malam. Pada sore ini atau malam ini kita berhasil menangkap tersangka atas nama MAF, alias Daus, alias Resbob, yang kita ketahui minggu lalu cukup membuat gaduh di media sosial, yang mana ada konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan menyudutkan atau menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Ini kita sudah melakukan pencarian mulai dari hari Jumat kemarin sejak ada pelaporan. Yang bersangkutan ini kebetulan berpindah-pindah kota, dari mulai Surabaya, kemudian ke Surakarta, dan terakhir kita tangkap di Semarang, di wilayah Semarang. Untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 28 ayat 2, yaitu setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak mempengaruhi orang sehingga menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, termasuk suku di sini, yaitu suku Sunda. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok masyarakat atau ormas dari masyarakat Sunda yang sudah memberikan kontribusi informasi-informasi kepada kita sehingga kita bisa mengungkap kasus ini. Pak, pelaku ada yang membantu sehingga berpindah-pindah ke lokasi? Nanti kita dalami ya. Cuman kalau di dalam kasusnya ada 2 orang lagi yang perlu kita periksa, masih kita dalami, karena dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 3 orang, ada 2 orang yang membantu ya, Sebab ya. Ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami untuk kita lakukan pemeriksaan, dalam proses pemeriksaan sekarang. Perbuatan dia kan sangat sensitif sekali nih Pak. Ya. Mungkin kalau untuk menyelesaikan hukumnya berapa tahun penjara Pak? Ancaman hukuman di 28 ayat 2 itu 6 tahun ya. 6 tahun. Ancaman hukumannya ya. Ini langsung dibawa hari ini, langsung dibawa ke Jabar? Ya, hari ini langsung kita bawa ke Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut. Pak, untuk yang 2 itu inisialnya siapa mungkin Pak? Nanti kita Masih belum ya, nanti dari kita teman sampaikan. terdekat atau Teman dekat. oh iya, yang satu frame itu Pak atas Iya. frame. Oke. Pak, kalau boleh tahu yang ini ditangkapnya di rumah Di apa di mana mana? atau Ini kita tangkapnya tadi di desa, ada di desa ya, tidak di rumah, ada di seperti pendopo lah gitu. sedang Seperti pendopo. Ya, bersembunyi lah gitu. Berupaya untuk bersembunyi lah. semuanya total berapa jam nih Pak untuk penangkapan untuk resort sendiri? Dari hari Jumat kita. Dari hari Jumat kita kejar karena dari Surabaya, Surakarta,
kemudian terakhir di Semarang baru kita dapat. Ini juga termasuk dengan IT ya Pak? ITE, undang-undangnya ITE. Ya. Ada Aja. komunikasi mungkin dari respon ke orang tua mungkin Pak? Kemarin kita sudah menghubungi juga ke orang tua Iya. ya. Mungkin yang bersangkutan juga dihubungi. Tapi nanti kita dalami lah sebelum ini. Baru juga sampai nih. Baru kita dapat tadi siang, baru sampai di bandara. Usia berapa dan profesinya? Sehari-hari mahasiswa kelahiran tahun 2000 berarti 25 tahun ya. 25. Kelahiran 2000. 25 tahun. Ya. Sementara ini kita masih proses lanjut nih. Banyak masyarakat yang tersakiti juga nih dengar ininya, kontennya. Dan konten dia ini emang sangat sensitif sekali nih. Betul. Sehingga masyarakat menyerang seperti rumahnya itu juga Pak ya. Betul. Dimas, gimana dengan perbuatan kamu ini? Udah mulai sudah berdasarkan sama orang tua, ada yang berusaha main mungkin dengan perbuatan kamu yang sehari ini, gimana mungkin? Ada. Ada? Ada komunikasi sendiri? Saya mohon Ada orang tua? maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Sunda khususnya yang telah saya buat gaduh, dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda mohon maaf maafin saya menyesali perbuatan saya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh, naik ya. Iya.